Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Mahasiswa program mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya bisa menyapa Anda di perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang pertemuan kedua ini membawa manfaat dan barokah, dan ilmu yang diperoleh bisa segera masuk dan bisa dicerna setelah apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita dan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani kehidupan di hari-hari berikutnya. Mahasiswa yang saya banggakan malam ini, saya akan menyampaikan tentang materi pertama terkait dengan PKN, yakni membahas tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Apa itu PKN? Ya, ini penting sebelum kita kemudian membahas lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait di dalamnya. Bahasan pertama yang akan kita bahas adalah tentang sejarah tentunya. Sejarah PKN itu sendiri. Ini sejarahnya. Jadi diawali bahwa kita tahu secara demografi, secara letak geografis Indonesia itu berada di antara dua benua besar, yakni Asia dan Australia. Nah, posisi ini memberikan kesadaran bagi kita bahwa Indonesia ini adalah negara yang majemuk dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bangsa kita ini sangat heterogen kalau dilihat dari demografi, kondisi penduduk yang ada, itu kita ini heterogen, Bhinneka, Bhinneka, majemuk, artinya beragam. Karena memang posisinya berada dua perbedaan budaya besar antara Asia dan Australia. Kita ada di tengah-tengahnya. Setelah itu, dari letak geografis yang seperti itu, dalam sejarahnya kita ini memiliki nilai perjuangan yang sama semenjak pra dan pasca dan era mengisi kemerdekaan. Yaitu apa? Ingin mewujudkan negara yang aman, damai, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik di mana Tuhannya mengampuni, jauh dari musibah, bala, dan kemudian mendapatkan kemakmuran dalam perjalanannya. Selanjutnya, kita juga memiliki semangat pantang menyerah dalam perjuangan yang dilandasi aspek religius dan juga ketakwaan. Di pembukaan undang-undang telah disebutkan, ya, di preambul sudah disebutkan bahwa berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa. Di situ sudah dijelaskan bahwa kita ini sangat religius. Artinya kemerdekaan ini bukan semata-mata karena jerih payah manusia Indonesia, tapi di situ ada given, pemberian atau anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang Maha Esa. Artinya dulu kemerdekaan yang diperoleh oleh kita itu bukan dengan mudah, tapi dengan jerih, serta kemudian religiusitas yang ditanam di sanubari para pejuang dulu, ya, demi terciptanya kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kemudian setelah itu, setelah era perjuangan itu atau era rebut kemerdekaan, maka tibalah kita kepada masa mengisi kemerdekaan. Yang di era globalisasi ini menuntut adanya kondisi yang baik mental dan spiritual itu harus dipertahankan. Pada era globalisasi seperti sekarang, kita harus siap secara mental, siap secara spiritual. Mental saja yang siap tanpa diimbangi dengan spiritual yang baik, maka susah. Makanya kemudian ada ungkapan iptek dan imtak itu harus selaras. Demi apa? Demi menghadapi tantangan di era globalisasi dan juga tantangan di masa-masa mendatang demi eksisnya Indonesia Raya ini. Pihak mengantarkan kepada kemajuan, tapi di pihak lain itu ancaman disintegrasi bangsa. Kenapa? Karena sudah ada otonomi. Yang dulu di masa Orde Baru otonomi tidak ada. Tiap orang kemudian atau tiap daerah ingin mengunggulkan kelebihannya masing-masing. Dan ini kalau kemudian tidak dipelihara bisa mengancam terhadap disintegrasi bangsa. Perlulah kita kemudian bisa melihat fenomena kemudian pemilihan kemarin, pemilihan presiden Pilpres tahun 2019 menjadi dua kubu. Ya,
yang sampai sekarang di media sosial tetap ada itu ya gara-gara apa namanya primordial, ya, kebanggaan terhadap kesukuan, terhadap agama yang kemudian dimiliki, dan semacamnya, ya. Akhirnya kemudian sikap itu apa namanya, sikap saling apa namanya itu istilahnya mengunggulkan kelebihan masing-masing itu di satu pihak adalah bagus, tapi di pihak lain dalam situasi negara kita yang heterogen dan beragam ini juga bisa menjadi bumerang terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, ya, mulai dari tadi letak geografis, kemudian kesannya agar spirit mental dan spiritual tetap dipertahankan untuk menghadapi era globalisasi dan bagaimana mengisi era reformasi ini supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa, maka dari itu semua pentinglah adanya mata kuliah PKN, pendidikan kewarganegaraan sebagai tindak lanjut dari pendidikan kewirausahaan. Ini untuk apa? Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa, sikap serta perilaku yang berbangsa. Nah, itu. Arti tujuannya PKN itu agar kita kemudian memiliki rasa atau tumbuh rasa dalam jiwa ini, wawasan dan kesadaran bahwa ini adalah bangsa yang majemuk. Jangan kemudian memaksakan kehendak sendiri, ya, sampai mengabaikan kemudian kepentingan minoritas, sok mayoritas, sehingga kepentingan minoritas diabaikan, sehingga akhirnya ini kemudian bisa menyebabkan persoalan persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi dasar dari ideologi negara kita, itu persatuan Indonesia, itu bisa terancam. Maka PKN ini hadir dalam rangka itu agar cinta terhadap bangsanya, ya, cinta terhadap tanah airnya, dan menghargai nilai-nilai luhur bangsa. Tidak gampang terpesona terhadap budaya luar, tidak gampang terpesona terhadap budaya dan adat ketimuran, khususnya negara Republik Indonesia. Ini sejarahnya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan PKN. Apa fungsi dan tujuan PKN? Ini, ya. Fungsi dan tujuan PKN-nya. PKN itu bertujuan sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter bangsa, nation and character building, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi mulai dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian nilai persatuan Indonesia, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sampai kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Semuanya itu generasi yang menjadi penerus estafet bangsa ini, agar kemudian dia menjadi mahasiswa yang religius, humanis, generasi yang religius, humanis, nasionalis, menjunjung tinggi nilai musyawarah, mufakat, dan mengutamakan kepentingan bersama, yaitu sosialis. Ya. Ini tujuan pertama. Terus kemudian tujuan yang kedua, sebagai bagian pendidikan, sebagai bagian pendidikan politik masyarakat, yakni terbentuknya masyarakat madani, masyarakat yang terbuka, kritis, dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Ini adalah fungsi dan tujuan daripada PKN, ya. Selanjutnya, substansi materi PKN. Substansi materi PKN ini, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89, itu dikatakan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi pelaksanaan perannya di masa mendatang. Jadi, ini tujuan pendidikan atau makna pendidikan. Kita ini kan pendidikan kewarganegaraan. Apa makna pendidikan? Pasal nomor 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang pendidikan itu dikatakan bahwa untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, ya, transfer nilai, pengajaran, terus kemudian ini keterampilan, jadi pengajaran, transfer ilmu pengetahuan, dan atau latihan. Ini latihan itu transfer keterampilan, kalau pengajaran itu transfer ilmu pengetahuan, kalau bimbingan atau pendidikan itu transfer nilai. Bahasanya di bangku sekolah itu ada kognitif, ada psikomotorik, ada afektif. Kognitif itu pengetahuan, psikomotorik itu keterampilan, afektif itu adalah sikap atau
nilai. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89, isi kurikulum itu setiap jenis dan jenjang pendidikan wajib memuat ini, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan keluarga negaraan. Oleh karena itu kemudian di Politeknik Negeri Jember ini telah menjalankan amanat undang-undang ini, yang pendidikan mata kuliah umum, Pancasila ada, agama ada, pendidikan keluarga negaraan juga ada, alhamdulillah. Selanjutnya, ini PKN sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Bahwa pendidikan keluarga negaraan ini seperti yang sudah dijelaskan, tujuannya adalah dalam rangka karakter building tadi itu, ya, membentuk karakter nation, karakter building. Jadi membentuk karakter kebangsaan atau kepribadian kebangsaan. Yang dalam istilah lain disebut dengan karakter kebangsaan atau nation and character building yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi mata kuliah PKN ini bagaimana nanti membentuk pribadi-pribadi yang cinta, yang memiliki karakter sesuai dengan adat, atau kemudian kepribadian yang tidak dicapai itu maksudnya adalah kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama adalah kepribadian religius sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian manusiawi sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian nasionalis ini bagaimana Indonesia menjadi rukun tidak pecah belah, sehingga ini merupakan inti dari sila persatuan Indonesia, sikap nasionalis, cinta terhadap bangsa ini. Kemudian demokratis, ini adalah inti daripada sila keempat, adanya musyawarah. Ya. Jadi musyawarah, kita selalu mengadakan musyawarah. Bahkan kita punya lembaga, namanya Lembaga Permusyawaratan Rakyat, ya, yang disebut dengan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini berarti ciri daripada demokratis. Jadi kalau ada kemudian menganggap dirinya itu paling demokratis, tidak memberi peluang adanya musyawarah, berarti orang itu sebenarnya tidak demokratis. Kalau orang mau demokratis, berarti cirinya adalah harus ada musyawarah. Kemudian berkeadilan sosial yang dicapai dari mata kuliah PKN ini. Makanya dulu PKN ini satu mata kuliah atau diintegrasikan dengan Pancasila. Karena satu dengan yang lain saling mendukung. Berkarya bagus. Perguruan tinggi. Ini. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting dalam membentuk kepribadian seorang mahasiswa ini untuk menjadi lebih baik. Karena dengan mempelajari mata kuliah ini, seorang mahasiswa akan lebih mengembangkan sifat positif dalam perilaku untuk mendukung bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa di perguruan tinggi, sehingga setiap mahasiswa memiliki kepribadian yang baik, rasa demokrasi, cinta tanah air, dan rasa nasionalisme terhadap bangsa. Itu seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa tujuannya itu agar mahasiswa memiliki rasa bangga dengan berbangsa Indonesia, bangga dengan komunitas yang ada, bangga dengan suku-suku yang ada, bangga dengan keragaman budaya, bangga dengan keragaman bahasa yang ada. PKN, tujuannya itu. Kami beberapa metamorfosis, ya, perubahan dari tahun ke tahun, ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di sini, ini dijelaskan ini. Bahwa ada disebut dengan kewarganegaraan, sama seperti sekarang. Kemudian tahun 1959 berubah menjadi sipil. Tahun 62, yakni 3 tahun kemudian berubah lagi menjadi kewarganegaraan. Tahun 68, 6 tahun kemudian berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ada pendidikannya. Pendidikan Moral Pancasila. Dulu saya ketika sekolah di SD ini namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Tahun 94 menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Diintegrasikan antara Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Tahun 2003 sampai sekarang. Nah, ini kenapa kok terjadi perubahan itu? Ini telah terjadinya ketidakajekan. Ya, tidak ajek itu artinya ya tidak istiqomah dalam rangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual yang berdampak pada terjadinya krisis operasional, kurikuler secara berbeda, berganti rezim, berganti pemerintahan, berganti menteri, dana juga berganti. Nah, ini harus ada perubahan. Kurikulum itu memang begitu, harus berubah. Terkadang menteri sebelumnya atau dirjen sebelumnya memandang, namanya enak kewarganegaraan. Nggak bagus, ini harus ada pendidikannya. Digantilah pendidikan kewarganegaraan, ya ditambah kewarganegaraan. Kemudian kewarganegaraan dibahas saja tentang warga negara saja, pendidikannya jadi yang lainnya dan semacamnya. Inilah yang kemudian menyebabkan, dan juga persoalan dana. Dana itu kan harus mencair semacamnya. Ini analisa dari saya, ya. Bisa jadi itu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Nah, ini di bahasan lain juga dikatakan bahwa terkait dengan ini substansi materi PKN tadi ini dikatakan, dilanjutkan tadi sebenarnya ini. Anda bisa kemudian mendownload saja di sini, tampilkan di LMS, tinggal di-download, bisa dibaca ini semuanya. Tapi dari 3 pengertian tadi terkait dengan PKN, didapat kesimpulan bahwa PKN itu merupakan program pendidikan, bukan program studi. Ya, tidak ada program studi PKN, tidak ada. PKN masukkan positif influence dari pendidikan sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di masyarakat. Artinya terjadi di rumah dan pendidikan di masyarakat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini ya, jadi ada meme ini, ya. Jadi kalau sudah ada
pernyataan ini sudah tenggelamkan katanya. Jadi tolong nanti yang aktif. Ya. Jadi aktif. Setelah itu kemudian setelah mengikuti ini juga ada tugas kelompok di bawahnya itu. Anda lihat kok. Anda lihat gitu. Minggu depan nanti yang presentasi udah Anda. Syukur-syukur Anda bisa membuat video seperti ini. Jadi caranya bagaimana? Ya menggunakan Zoom. Anda daftar di Zoom, menggunakan akun Gmail-nya. Setelah itu kemudian Anda buat pertemuan sendiri. Anda share sendiri. Ini saya begitu. Nah, setelah itu kemudian direkam di Zoom itu. Itu lebih kecil ketimbang kemudian Anda merekam dengan menggunakan video yang lain. Nanti kemudian kalau misalkan kelompoknya ada 4 orang, ya bergabunglah 4 orang di Zoom itu sambil bergantian. Paling banyak mungkin 40 MB, 40 sampai 50 MB, setengah jam. Selesai kan? Nanti diskusinya nanti langsung di manajemen sistem politik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di LFS atau komunikasi langsung di. Terima kasih. Ila guna wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga bermanfaat dan barokah. Mohon maaf bila mana kesalahan atau